Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tas Yulianti bersama rekan saya yang bernama Mary Alshakina. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Laju Alir dalam Proses Pengemasan Kolom Kromatografi Penukar Ion. Pendahuluan, metode kromatografi adalah salah satu teknik pemurnian yang banyak dilakukan dalam proses analisa kimia dan produksi karena sifatnya yang selektif. Pada proses produksi, biasanya kromatografi digunakan untuk proses pemurnian. Pemurnian secara kromatografi dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan sifat fisika kimia umum dari bentuk molekul atau ion, ukuran partikel, kelarutan, dan lain-lain. Kromatografi penukar ion sering digunakan dalam proses pemurnian yang hanya diterapkan pada senyawa ionik. Metode ini banyak digunakan dalam memisahkan molekul protein, terutama enzim. Perbedaan selektif antara fasa diam resin dengan senyawa target serta senyawa yang tidak kita inginkan atau untarget, maka masing-masing komponen akan bergerak sepanjang kolom fasa diam dengan laju alir yang tergantung pada penyerapan karakteristik dalam kolom. Setiap resin memberikan nilai laju alir linier. Salah satu contohnya adalah resin DEAE Separose Fast Flow. Mempunyai nilai konstan laju alir 300-400 cm per jam dengan minimal bed height-nya adalah 15 cm. Tetapi pada industri atau penelitian lain tidak memerlukan jumlah resin yang banyak untuk mencapai ketinggian bed height yang telah diinstruksikan. Hal ini dikarenakan jumlah resin yang ada di dalam penelitian atau industri tersebut sudah cukup memisahkan sampel. Metodologi penelitian. Ada alat. Yang pertama itu ada Acta Plot System atau G-Acta Plot. Kemudian ada kolom sak 100 per 50 mm, ada 196,25 ml atau G Company, dan stick silika. Untuk bahannya ada etanol 20%, NaCl 0,4 molar dalam air larutan sampel, aqueous, dan resin DEAE Separose Fast Flow. Prosedur penelitiannya adalah yang pertama ada metode pengemasan kolom. Metode ini harus dilakukan terlebih dahulu terkait laju alir optimum yang digunakan untuk kolom, jenis resin, dan kuantitas dari resin. Setelah diperoleh jumlah resin sesuai dengan tinggi kolom yang diinginkan, lalu dilanjutkan dengan proses penghomogenan resin dengan etanol 20%. Resin yang sudah dihomogenkan dimasukkan secara perlahan dalam kolom hingga mencapai tinggi kolom yang diinginkan. Selanjutnya ada pemilihan sampel. Bahan untuk pelarut kolom yang paling tepat adalah pelarut yang akan digunakan untuk proses kromatografi pada kolom tersebut. Tapi hal ini bukanlah yang praktis atau ekonomis. Sebagai alternatif dapat menggunakan eluan NaCl atau aseton. Pelarut ini dapat digunakan untuk memberikan indikasi yang baik untuk kualitas packing kolom. Hasil elusi dipantau dengan mengukur nilai konduktivitas yang menghasilkan kromatogram dan juga digunakan untuk menghitung nilai HETP. Keuntungan menggunakan larutan NaCl adalah karena banyak tersedia dan dapat digunakan dengan aman untuk pengujian semua kolom. Selanjutnya ada evaluasi kolom. Efisiensi kolom tergantung pada seberapa baik proses pengemasan kolom. Yang tidak baik menimbulkan aliran yang tidak merata saat proses kromatografi dan memberikan hasil yang dapat mengurangi zona resolusi. Metode yang menggunakan senyawa berwarna seperti dextran biru harus dihindari karena tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat digunakan dengan media pertukaran ion dan kromatografi afinitas. Uji efisiensi pada kolom dapat dilihat dengan nilai HTP dan faktor AS atau simetri puncak dengan nilai 1,8-2. Nilai ini dapat ditentukan dengan mudah pada kromatogram yang diperoleh. Selanjutnya ada perhitungan HETP. Volume sampel harus sekitar 1% dari total bagian dasar resin dengan konsentrasi 1,0% volume per volume. Jika nilai HETP lebih besar, akan memberikan nilai lempeng teoritis yang baik dalam proses pemisahan. Nilai HETP dapat ditentukan dengan menggunakan rumus HETP sama dengan tinggi dasar resin dibagi jumlah theoretical plate. Selanjutnya ada skema kerja. Resin Separose itu dihomogenisasi dalam aqueous pada suhu kamar, kemudian muncul endapan, dimasukkan ke dalam kolom, dikemas dengan variasi laju alir, didapatkan kemasan kolom. Kemudian diekuilibrasi kolom dengan larutan NaCl 0,4 molar, dimasukkan larutan NaCl 0,8 molar, elusi dengan larutan NaCl 0,4 molar. Kemudian muncul kromatogram, kemudian dievaluasi hasil dan didapatkan data nilai asimetri dan HETP.
Hasil dan pembahasan kondisi proses packing sesuai dengan prosedur bahwa resin disimpan dalam lemari pendingin atau kulkas pada suhu 4-8 derajat Celcius. Maka perlu dikondisikan terlebih dahulu suhu resin untuk sama dengan suhu ruangan. Dengan cara mengeluarkan resin dari kulkas, dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sesuai, didiamkan selama 1 malam, sekaligus berfungsi untuk mengetahui volume atau jumlah resin. Kemudian dijaga kelembapan dan suhu ruangan tidak boleh berubah secara drastis selama proses pengendapan dalam adaptasi suhu. Kemudian dihitung persentase pengendapan resin yang digunakan untuk menentukan jumlah resin pada pengemasan kolom yang diinginkan. Menggunakan kolom yang diinginkan menggunakan kolom yang ada dalam penelitian ini. Kolom yang digunakan yaitu diameternya 50 mm. Dengan perhitungan volume bed height adalah V kali R kuadrat dikali T, di mana R jari-jari dan T tinggi kolom. Kompres faktor untuk resin DEAS separose fast flow adalah 1,15 berasal dari metode instruksi G Company. Ini merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh sistem dan resin spesifik yang kebetulan berasal dari perusahaan yang sama, sehingga sudah ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan angka kompres faktor. Pada gambar 1, kromatogram packing kolom menggunakan laju alir 50 ml per menit yaitu yang A, laju alir 100 ml per menit yang B, laju alir 150 ml per menit yang C, dan laju alir 200 ml per menit yang D. Kondisi pengemasan kolom. Pada proses pengemasan kolom dan evaluasi efisiensi kolom, semua proses dilakukan pada suhu ruang yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik resin DEAS separose fast flow. Pada proses pengemasan kolom juga dijaga agar tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalam mesin, net support, atau selang, sehingga pada saat proses pengemasan kolom atau proses evaluasi efektivitas kolom tidak mempengaruhi performa dari resin pada kolom. Pengaruh lain dalam proses pengemasan kolom juga diminimalisir. Pada evaluasi kolom dengan asimetri kromatogram, berikut merupakan hasil evaluasi kolom dengan nilai asimetri kromatografi dengan menggunakan laju alir 50, 100, 150, dan 200 ml per menit. Nah, pada tabel 1, hasil evaluasi kolom dengan asimetri kromatografi didapatkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu pada laju alir 150 ml per menit dengan bed height 10,5 cm dan dengan nilai asimetri 1,8. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil proses pengemasan kolom menggunakan laju alir 50, 100, dan 200 ml per menit tidak direkomendasikan untuk jenis resin DEAS separose fast flow dengan menggunakan kolom SAC 100/500 mm dengan tinggi resin pada kolom terkemas kurang dari 15 cm. Nah, sedangkan hasil packing kolom dengan kecepatan laju alir 150 ml per menit didapatkan hasil asimetri dengan nilai 1,8. Hal ini menunjukkan bahwa hasil asimetri kolom yang juga didukung pada HETP kolom masing-masing laju alir dapat dilihat pada gambar. Nah, pada grafik menunjukkan bahwa jumlah plat teoritis dalam resin yang sudah dikemas pada kolom dari laju alir yang rendah yaitu 50 ml per menit menuju laju alir yang lebih tinggi yaitu 150 ml per menit mengalami peningkatan HETP yang linear. Hasil ini terlihat bahwa kenaikan laju alir lebih dari 150 ml per menit. Hasil penelitian ini memperlihatkan peningkatan laju alir juga tidak selalu memberikan HETP yang bertambah terus. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada nilai optimal laju alir dalam proses pengemasan kolom. Untuk kesimpulannya, yaitu pada proses packing kolom kromatografi biasanya dikembangkan dengan rentang konstan laju alir tertentu. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan laju alir yang optimum adalah 150 ml per menit untuk jenis resin DEAS separose fast flow dengan bed height 10,5 cm. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.